Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah orang yang salat tapi malah masuk neraka. Dan simaklah 5 golongan berikut ini. Salat bagi umat Islam merupakan tiang agama yang jika tak dilakukan akan mendapatkan dosa besar. Tak hanya salat wajib saja yang dilakukan, tapi juga salat sunnah juga ditegakkan. Salat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, yang ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mendirikan salat. Namun di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, tampaknya banyak orang yang sudah mulai memandang remeh akan salat. Bahkan hanya karena suatu alasan yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan salat. Saat ini juga banyak orang yang menganggap bahwa salat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan salat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah penyebab seseorang yang rajin salat tetapi masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak secara ikhlas melakukannya. Dan inilah beberapa orang yang rajin salat tapi malah masuk neraka. Yang pertama adalah salat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin salat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah, ulaika humul kadhibun." Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya perbuatan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, salat tapi minum minuman keras. Hal ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang melakukan salat tetapi suka minum minuman keras. Inilah akibatnya apabila menganggap salat hanya sebagai sebuah rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kebanyakan orang yang salat belum tentu bisa terhindar dari minuman keras ataupun khamar. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa setiap minuman keras itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Khamar adalah barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras ataupun khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertobat apabila pernah meminumnya. Karena meskipun salatnya rajin, tapi apabila suka minum minuman khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, salat tapi percaya dukun. Orang salat tetapi ia percaya dengan dukun atau tukang ramal adalah salah satu orang yang dapat dikatakan salat tapi ia masuk neraka. Seperti kita ketahui, dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun adalah termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan musyrik, karena dukun itu adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, apabila ada orang yang salat tetapi mempercayai dukun, benda pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang keempat, salat tapi suka bergunjing keburukan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin, wa lam nakunu nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar ataupun neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Quran Surah Al-Muqtadir ayat 42-48. Dalam ayat itu, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan salat tetapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka ataupun kecurigaan, karena sebahagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, salat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang salat tetapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un. Maka orang yang salat tetapi tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama adalah termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke dalam neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Dan inilah 5 orang yang rajin salat tetapi masuk ke dalam neraka. Semoga kita dijauhkan dari kelima hal yang merusak amalan ibadah salat kita. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.